Kita awali sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadinya, tanpa mengurangi opini dan pendapat orang-orang yang menyampaikan terhadap maulid itu boleh atau tidak. Kita anggap saja, kita bahas menyangkut dengan perspektif kita sendiri. Ustadz menemukan sebuah dalil dalam kitab Dalailun Nubuwah, disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa yang beliau sampaikan? Ja'ahu Abdul Muttalib. Saat Nabi lahir, datang Abdul Muttalib, fa'akhadhahu, diambil Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib, wa qabbalahu, dan dikecup wajahnya Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib, yang kemudian dibawakan kepada ila Abi Talib, faqala huwa wadi'ati. Anak ini wahai Abu Talib merupakan titipanku kepadamu, jadikan dia sebagai anakmu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ayah. Saat ayahnya meninggal semasa hidup umurnya dalam kandungan. Jadikan anak ini, jadikan Muhammad ini sebagai anakmu layaknya anak-anak engkau yang lain. Yang selanjutnya yang menggetarkan hati kita rupanya tasyakuran, akikah, perayaan terhadap maulid sudah dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi saat Nabi dilahirkan. Bagaimana bunyi narasinya? Summa amara, kemudian Abdul Muttalib memerintahkan untuk menyembelih hewan ternak. Fanuhirat, disembelihkan oleh beliau, yaitu beberapa ekor unta. Yang selanjutnya wazubihat asya'u, disembelihkan kambing, domba, kibas. Apa yang beliau lakukan? Wa ut'ima ahlu Makkah salasa ayyam. Beliau memberikan makan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kota Mekah. Berapa hari? Selama 3 hari 3 malam. Tidak hanya beliau yang melakukannya, diperintahkan kepada syu'ub, yaitu kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah waktu itu, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh melarang manusia yang lain untuk makan jamuan tersebut, untuk makan tasyukuran tersebut. Bahkan binatang buas, bahkan burung sekaligus bisa memakan, menyantap enaknya daging, enaknya makanan yang disediakan dalam tasyakuran terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Ada dalil tidak maulid? Ada dalil tidak maulid? Ada. Ini yang di Dayak ini pasti tahu. Maulid kalimat apa dalam tasrif? Isim zaman. Apa makna isim zaman? Sesuatu yang menunjukkan waktu. Ada orang yang berpendapat maulid haram secara tidak langsung, waktu lahir Nabi haram. Bagaimana pendapat tersebut? Kalau ada orang yang mengharamkan secara kalimat, secara lughawi, mengharamkan maulid artinya mengharamkan waktu lahirnya Nabi. Di Aceh ada bahasa lain, maulud. Nantom dah dengar maulud? Maulud itu dasar katanya maulud, isim maf'ul. Apa maknanya? Yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Dalam konteks maulid ini siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Ada orang hadir secara kalimat, secara lughawi, ada orang yang hadir berkata bahwa maulud itu haram. Secara tidak langsung mereka berpendapat Nabi Muhammad haram. Salah tidak perspektif tersebut? Salah. Yang berkata maulud haram artinya Nabi Muhammad haram secara bahasa menentang. Coba kita lihat secara praktek di lapangan sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Nabi Fadli tadi. Satu ayat yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam ayat yang lain, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab fadlillah yakni Islam, wa bi rahmati, dan dengan sebab rahmatnya Allah. Dalam tafsir Ruhul Bayan fi Ma'anil Quran disampaikan salah satu di antara pendapat makna rahmat
sudah paham substansi Al-Quran, hendaklah senang dengan kehadiran rahmat, yakni Nabi Muhammad. Maka hari ini bukan tidak ada dasar untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tetapi punya referensi yang mendasar, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Rindu tidak kepada Nabi? Sayang tidak kepada Nabi? Sehari semalam berapa kali bersolawat? Padung kau telawud? Mangbelah ke? Satu waktu solat 3 kali. Jangan sekarang harus robah. Minimal orang yang paling malas sekalipun adik-adik sekalian, sehari semalam itu minimal mereka mengucapkan salawat 300 kali sesuai yang disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab I'anatul Talibin, pada hari Jumat seseorang mestilah bersolawat sampai 300 kali, karena itu anjuran. Nanti di yaumil qiyamah semoga kita mendapatkan syafaat Nabi. Kalau setelah dakwah dan tausiah ini keluar kalian dari masjid ini, jangan lupakan selawat di mulut kalian. Ada seorang guru kami yang bernama Abah Darkashi. Beliau dulu jarang berselawat, tetapi karena berselawat, kalau dalam cerita beliau tidak punya kerja. Artinya tidak kerja di instansi pemerintah, tidak punya kerja di tempat tertentu, cuma gesemebut sagaya dolun yang metua, gesemebut pura Malang. Namun apa yang beliau lakukan? Amalannya apa? Beliau selalu setiap hari melatih dirinya untuk berselawat siang dan malam. Singkat cerita, hari ini sudah istiqamah sehari semalam berselawat beliau sebanyak 5.000 kali. Bahkan ada mencapai sampai ukuran 7.000 kali. Apa yang beliau rasakan dalam hidupnya? Mobil yang orang lain naik mewah, beliau bisa mendapatkannya. Yang orang lain lewat PNS, P3K, beliau juga termasuk salah satu di antara orang tersebut. Tanpa ada kerja, tapi sudah bisa terlibat sebagai ASN. Kenapa konsepnya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Mari kita untuk menghilangkan rasa ngantuk, untuk menghilangkan rasa jenuh, untuk menghilangkan rasa capek, lelah dalam kondisi kita mengikuti proses pendidikan. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersolawat kepada Nabi. Siap? Sallallahu wasallam Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Coba kita ulang, nampakkan semangat kalian, kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Sallallahu wasallam Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya bersolawat bukti cinta padanya. Sallallahu cahaya yang menerangi jiwa manusia, walau engkau telah tiada, namamu tetap dipuja.
suri tauladan akhlak mulia, menjadi rahmat untuk semua. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi ajma'ina. Malaikat ikut menyaksikan bagaimana semangat kalian melantunkan solawat kepada Nabi. Pastilah yakin dan hakul yakin satu waktu berjumpa dengan baginda Rasul. Amin. Baru kita masuk dalam materi yang akan kita sampaikan. Hari ini adik-adik sekalian, banyak orang yang memperingati maulid Nabi tapi lupa kepada substansinya. Banyak orang yang mengenang Nabi tapi lupa terhadap sejarahnya. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang mewah hidupnya. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang sangat luar biasa kehidupannya. Beliau tidak pernah merasakan sejuknya AC. Beliau tidak pernah merasakan enaknya naik mobil mewah. Beliau tidak pernah merasakan tidur di atas spring bed yang indah. Beliau melainkan seorang manusia yang sangat sederhana. Satu waktu dalam sejarah yang Ustadz baca, Nabi Muhammad pernah bangun. Di wajahnya wadah kebudo na bekas daripada alas tidurnya. Bahkan Nabi itu saking mandirinya, saking sederhananya, baju yang sudah koyak dijahit sendiri. Hari ini kita sudah lupa terhadap beliau. Jangankan yang lain, terhadap nama dan silsilah kehidupan beliau sudah kita lupakan. Banyak orang memperingati maulid tapi Nabi Muhammad tidak mereka kena. Ayo, siapa nama Nabi Muhammad? Jangan ada ragu-ragu. Siapa nama Nabi? Di mana lahirnya? Mekah, Jalan Medan Banda Aceh, belok kiri. Siapa nama ayahnya? Amin. Orang Dayak Jemaah Amal pandai semua. Tadi malam Ustaz dakwah di Jomblang. Siapa nama ayah Nabi? Aminah, dijawab semua. Mereka menukar jenis kelamin ayah Nabi menjadi perempuan. Nama ayahnya Abdullah, Abdul. Nama ayahnya Abdul Muttalib. Nama ayahnya Hashim. Nama ayahnya Abdul Manaf. Nama ayahnya Qusay. Nama anak Nabi. Coba. Tidak semua merata jawab. Coba kita tanya pertanyaan lain. Coba sambung lagu ini. Oh hai sayang Sabelon. Dek tiamoni. Nyo takut, nyo curiga lun kujua ini. Sang-sang wate-wate kosong na urung-urung yang pernah nan artis ya. Jangan lupa kepada silsilah Nabi Muhammad. Ingat sejarahnya, renungi bagaimana kisahnya, ambil pelajaran dan ibrah dari rentetan kehidupannya. Nyo bele lun danyong. Hino di dayah Jemaah Amal na yang nan manteng Muhammad. Ada yang nama Muhammad. Alhamdulillah, didoakan cepat masuk surga. Amin. Iya ino na yang nan Aminah, Aisyah. Ada di tempat Ustadz di sana wilayah Luxmawe. Namanya Aisyah. Kelas SMA, datang sekolah, pas di absen sama guru, Aisyah diam, tidak nyaut, hana itu ut. Aisyah, hana itu ut. Aisyah geule guru, nak hadir go, ijak ba guru, bu, bek nehei long Aisyah malelun, so cheat, it is.
Ladung. Nama God kedih Zakaria. Bahasa keren panggilan Jack. Tamah ba ujung Jackie. Aminah. Hana Aminah le Ustaz Sochit Dek Mimin. Lagi lagu suli kena. Mimin Mumun dengan Maman. Nama-nama Islam saja kita sudah alergi. Diberikan nama bagus, Aminah malu. Diberikan nama bagus, Aisyah malu. Sedangkan anak artis sekarang, anak Atta Halilintar, siapa namanya? Aminah. Ada namanya Maryam. Kadang-kadang Ustaz Abi Fadli kan salah waknya. Urace kadang-kadang wategu hoi, getingkat nan nama 4 suku kata, gesingkat heboh suku kata, getingkat je ketaboh. Ismail, panggilan dengan di Aceh budaya kultur luar biasa. Boh makna boh nan gampung. Yang Ustaz kan sering dakwah lebih-lebih dalam bulan Maulud. Geboh nan gampung tekim atau baca. Dah nan gampung lam kubu. Gebedah panitia saja ini. Getelpon, geron telefon merosak. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Nya pernah nyolun panitia Maulud untuk undang dakwah hadron deku pada kampung lam kubu. Laminate tengkak apa? Nyo lam kubu dah ceramah. Tho dengar. Kapasiti jamaah pocong Gondorowo. Nan kampung lam kubu. Roba. Jangan sampai tacok budaya agop, lupa kepada budaya sendiri. Berikan nama-nama yang indah. Kalau Muhammad dalam sebuah riwayat orang-orang yang dimasukkan surga, salah satu syaratnya, salah satu prioritasnya adalah orang-orang yang adanya nama Muhammad. Man kamu inang Ustaz, nebojunan Muhammadiyah. Usinan Romlah, nebonan Muhammadiyah Romlah. Jangan. Kembali kepada topik. Jangan lupa terhadap sejarah Nabi Muhammad. Detim dengar alun cerita bacut. Adik-adik sekalian, Nabi Muhammad pernah. Beliau saat ingin menikah. Ini salah satu cerita kepedihan. Nabi Muhammad saat ingin menikah, umurnya kurang lebih 18-20 tahun. Beliau disampaikan oleh Abu Talib. Kebedah Abu Talib gekun bak saudara gopnyan Atikah, itu bibinya Nabi. Gedialog urangnya bandua mermusyawarah mereka. Wahai Atikah, wahai Abu Talib, gele Atikah, nyo kiban cara Muhammad ka beranjak dewasa, ayah jih jamun gepekawin le Abdul Muttalib pada umur 18 tahun. Uronyo Nabi Muhammad umur katuk 18 tahun. Jadi kiban kaifal maslahah, kiban kemaslahatan, kaifan nuzawwijuhu, kiban lagi tanyo cara tapakawin Muhammad sedangkan tanyo hana harta. Long gasin ro negasin gukun le Atikah. Jadi bagaimana kiban cara lagi tanyo falam na'rif, kita tidak tahu bagaimana maslahah untuk menikahkan Muhammad. Watenyan gukun le Atikah. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, na pernah lun dengar sidra urang inong di nanggro Mekah nyawanan ke Khadijah. Gopnyan harta cukup le kaya raya, cukup le urang-urang anak muda yang rencana lagi Muhammad kena inuk kawin. Jijak kerja bak Khadijah untuk berniaga ke negeri Syam. Wate gepegah lagi nyan gebedah Atikah cita dia tajak kata le kedai bak Khadijah cita nyang pujut geterima kerja anak kemun tayo zero. Bedah Atikah merempau dengan Khadijah. Singkat cerita, sebelumnya Khadijah sudah bermimpi ada matahari turun. Dalam mimpi beliau matahari turun dalam rumahnya, tidak ada satu cahaya pun kecuali cahaya tersebut yang menyinari seluruh kota Mekah pada waktu itu dalam mimpinya Khadijah. Beliau menanyakan kepada Waraqah bin Naufal, menjelaskan itu adalah tanda-tanda Nabi akhir zaman sebagai suamimu kelak. Siapa namanya? Namanya Muhammad dari bangsa Arab, suku Quraisy, Bani Hashim. Singkat cerita datang Atikah menceritakan, wahai Khadijah, long perle lun lakai bakdra ne. Puadra ne pekerja sidra ne kemunlung untuk dimeniaga.
Sonan anak kumondron Atikah gekun le Atikah Muhammad. Pucuk ditiba ulam pun ti Muhammad. Wate gekun Muhammad le Atikah. Menghayal Khadijah nyawa katru lagi lumpolung. Yang namanya Muhammad dari Arab, suku Quraisy, Bani Hashim. Wadanya langsung dijawab oleh Khadijah karena gopnyan kagak tepu makna lumpo berdasarkan disampaikan le paman iaitu Waraqah bin Naufal, dijawab langsung long terima kerja anak kemondro. Kalau cinta sudah berkata, yang lain semuanya sirna. Menyaku nawaknya jino. Kalau cinta sudah berkata, tai kucing rasa coklat. Nyan urang pu ini hidayah 6 cewek. Yang Raddi nak tulis surat kena. Yang Ratno nak tulis surat gede. 3 merumpok pertemuan lagi nyo nak pegat meno. Sarang ngeo sarang walid nah. Hana perle bek pacar. Say no to love. Walakinnal mahabbah ilallah, akan tetapi cinta kami hanya diuntukkan kepada Allah. Wahai ada orang tua hana mangat pacaran hanjut, ustaz nak pacaran hana tunangan langsung nikah, situn tempo untuk mita jelame. Zaman jelame murah-murah, harga menteng luar biasa. Jino masya Allah. Hanya nalung me gure 2 ro ko zikrillah angku Kordawi nya tengah susah memang juta temannya. Padu anak darah jino. Pada tanya ero kajak beut baju mala amal, tamat kerja pak. Repong sakit baju putih padum jelame. Nya hana trip jawut kamu tengku kamu ustaz 20. Sago je PNS pakai PDH kamu ustaz 10. Leplo manyam, waplo manyam dino kali 5 juta, setir 7 juta. Apa hulai uragam? Ge siuro duru 2 inci. Hanjut mahai jelame. Yang paling bagus perempuan adalah yang rendah mahar. Uragam bertinggi-tinggi laki jelame urinong. Tapi urinang berendah-rendah mahar. Tanya urinang menyetuk tungku-tungku. Masa contoh ji akelu. Hai long ganteng. Mame so pegah permolo. Nyo beklam buno subuh ngko Kordawi, hotel ke pedang motor leng Kordawi ke rumah. Umi kita bit lam tenget di tengah limang kita bit abi bergagak berjalan god gecok jarab gecum watel unduk berangkat gekun abi nyo katruk bulan Maulid pakan mi bulan Maulid adalah bulan yang mengkhawatirkan hatiku. Kejut umi khawatir drawn ceramah. Pasti ku kalian buat video kami nyelung kalian hebrat mental ron. Olehnya bak tempat na ceramah pasti na saja urinang. Pulam lagi 2 mulut yang kali ikut SMS li tidra urinang pane wallahu alam netim tengku je kelakar lu. Mamanya tekedi perumah lun umi hana hana filter hana tegar support jantung yang badai berusaha kat wahab nama. Tira kejak dukun Abi ningat kelung walaupun umulung kalih pelotot ningat zaman wate nak cok lung rumah bak lidah God insyaallah umi bak hati takalan nilai tapi tetap setia itu indah walau maksud Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah tidak punya mahar yang tinggi. Nabi Muhammad hana jelame yang tinggi-tinggi. Orangnya menyetruk urung-urung yang tuha kiblat. Urung-urung yang mampu memimpin engkau untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Hana suah mahai-mahai du jelame yang inang. Dua-dua manyam tulak jude nam dalai.
Na pengalaman di kampung lu. Jelame padum lepluh tunggu. Uranyo nikah singa ke merempok ngam perumoh. Ge pakai jurus andalan. Hantam ge tebit berkon. Dek, engkaulah bulan. Engkaulah bintang. Engkaulah motokrok sempomku deh. Gata permaisuri, gata bidadari, hana lain wanita paling tari dalam dunianya kecuali gata ada orang tua. Penaman bang bimutang jelame dia. Pakon kepua bang modal tanya balik pegat pesta habis peng mandum abang hanali saldo modal di padum bang 20 kurang manyam mendeng timanyam tinggal bajarokah pajan nebaya abang hanabih kalimat pajan nebaya bang gejawab leu ragam kiamat di so yang kecewa orang urinang baik mahai-mahai jelame. Seandainya dia menghadirkan sebuah hal yang positif dan waktu truk lintu beta yang pekerja. Orang daya pandai-pandai nak tempat kerja. Hanakan tu nya. Orang-orang yang penting punya pendidikan seperti guru-guru kalian hari ini. Kalau mia galom kahwin yo jaga pagi beregot. Baik tibi lain. Budget ke tanya tajak udayah ya inang menyayagam budget ke ulama menyayai nang jak udayah tujuan dua apa menyakan jet ke tengku bujut ke inang tengku ya. Sudah kembali kepada topik Nabi Muhammad menikah dengan Nabi Muhammad dipekerjakan oleh Siti Khadijah. Wata kebudak Nabi Muhammad menghadap ke negeri Syam. Watenya nada mertua ru imata Nabi. Kejeru cina bayangkan coba kalian renungkan. Umur 18 tahun itu umur kelas 3 SMA, betul tidak? Kelas 3 man, betul tidak? Betul. Kelas 3 man tanpa pendidikan, tanpa dibekali dengan pengalaman, dianjurkan untuk berangkat ke negeri Syam. Berangkat ke luar negeri, kan dengan pesawat, tetapi jalan kaki bahkan naik onta untuk melewati jauh perjalanan. Istilah gedanya menyajino 8 jam perjalanan jalur darat dengan jalan tempuh yang cepat. Nabi Muhammad berangkat pergi ke negeri Syam. Beliau termemori dalam pikirannya, dulu ayahku berangkat untuk berniaga ke negeri Syam. Beliau pergi dengan nama Abdullah, tapi pulang dengan nama almarhum Abdullah. Artinya meninggal dunia. Nabi Muhammad saat itu wadakhala tariqan qaiban hazinan wa dumu'uhu taqturu ala khaddaihi. Nabi Muhammad keluar berada di jalan. Beliau gundah, beliau menangis, beliau sedih. Beliau mengalir air matanya membasahi pipi. Saat itu beliau waqala fi nafsi, beliau berkata pada dirinya sendiri, ya walidi, wahai ayahku Abdullah, aina? Di mana engkau? Aina waladi? Di mana engkau? Di mana ayahku Abdullah? Wa aina waladati, di mana ibuku Aminah? Kai tabsuru, bagaimana engkau melihat hari ini seorang anak yang umur masih muda, raghbah, ditinggalkan dalam keadaan yatim, asing, berjalan untuk mengadu nasib kehidupannya sendiri yang belum tentu falam adri arji ila maulidi, belum tentu saya bisa kembali ke tempat saya dilahirkan. Dulu ayah berangkat untuk berniaga meninggal dunia. Saya juga belum bisa menjamin akan bisa kembali dengan selamat. Bahkan dalam sabuk riwayat yang luntuan baca dalam kitab Majalisus Sunniyah, Nabi Muhammad pernah ingin dibunuh oleh Yahudi yang berada di satu tempat karena diketahui datangnya tanda-tanda kenabian. Coba bayangkan seandainya jadi Nabi Muhammad sama nasibnya seperti Abdullah. Menangis Nabi Muhammad. Saat Nabi menangis, adik-adik sekalian, watai Nabi geklik, watainya geklik malaikat, fabakatil malaikatus samawat. Menangislah para malaikat yang ada di langit, libuqaihi, karena menangisnya Nabi Muhammad. Kenapa? Rahmatan alaihim, karena sayang kepada Nabi. Nabi digojlok, Nabi diuji,
Nabi diberikan ujian oleh Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Bahkan beliau berada pada titik terendah, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, mengalir darahnya. Suku Sakif dan kota Taif itu menjadi saksi bisu kepedihan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Itu yang kadangkala jarang kita pahami. Sampai permulaan maulid adik-adik sekalian, Ustadz selalu 3 hari, 2 hari, 5 hari sebelum, 1 pekan sebelum maulid, selalu air mata ini menetes, menangis, membayangkan kepedihan terhadap perjalanan Nabi Muhammad. Dalam sebuah ungkapan dalam kitab Majalis Sunniyah, hadis kudusi yang Ustadz bacakan, membangkitkan emosional kita, membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita. Nabi Allah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kudusi, saat diceritakan malaikat, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, seandainya ada sekelompok inna aliman haddasa hadisa rasuli, ada sekelompok, ada seorang alim yang menceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, mereka menangis, fayabkuna, mereka menangis, maka Allah bersaksi, asyhadukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku semuanya, siapapun yang menangis kalau diceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, apa janjiku kata Allah, mereka qad a'taqtuhum jami'a min nari wa adzabi, akan kumerdekakan mereka semua dari api neraka dan azabku. Siapa adik sekalian? Getanyo ban-ban. Kalau hari ini kita cinta kepada Nabi, kalau hari ini kita sayang kepada Nabi, rajin berselawat, pastilah Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Amin. Namun fenomena yang terjadi baru-baru ini membuat hati kita tersayat. Dekadensi moral dan akhlak menjangkiti generasi muda di Aceh. Kalian pernah dengar berita, tahu dengan akun TikTok, tahu? Apa yang terjadi Ustadz? 1 bulan yang lalu, di bulan yang kau likut ada mertua. Ini cerita nyata, supaya kalian tidak terkontaminasi. Apa yang terjadi Ustadz? Ada 1 oknum, 2 orang oknum anak Aceh melakukan live streaming. Apa yang mereka lakukan? Bersetubuh tanpa pakaian di depan live streaming TikTok. Ini memang nampak geli kita dengarkannya, tapi itu sudah dipraktek 1 bulan yang lalu oleh generasi bangsa Aceh. Bagaimana mereka sekarang Ustadz? Sudah dilaporkan oleh pihak terkait, termasuk Haji Uma atau Haji Sudirman DPD RI. Sedang diproses, dan itu merupakan representasi daripada akhlak tercela terhadap kehidupan anak bangsa, khususnya Aceh. Dalam kurun waktu yang sama pula, sepekan selang, ada sebuah berita di wilayah kami di sana, Sidra wa anu inang live streaming di TikTok tanpa busana bugil. Siapa mereka? Anak Aceh. Beberapa waktu yang lalu, cerita langsung ada orangnya, Ustadz Kardawi. Beliau pulang, rumahnya di Loksmawe. Pulang tuh ambil baju, bawa baju kotor, cuci, habis itu pulang balik ke Dayak, Gua Lamu Dayak. Jam 2 malam beliau singgah di satu tempat di lapangan di Loksmawe. Saat itu beliau angkat telepon, angkat HP, ngomong, bicara dengan kawannya karena hal penting. Tapi yang membuat miris, beliau ceritakan ada 2 anak perempuan pakai masker ABI. Apa yang mereka tanyakan? Bang, mau jadi klien kami. Untuk apa? Singkat cerita, diajak untuk berzina, yang mana ongkos bayarannya hanya 200.000. Siapa mereka? Anak Aceh. Siapa mereka? Generasi hari ini yang dulu disampaikan orang Aceh adalah orang-orang yang berada di wilayah Serambi Mekah. Orangnya kagada Seramo, kagada Mekah, tinggai Seramo. Ada sebelum ada kisah yang disampaikan, ini kita cerita kisah tapi tidak sebutkan nama. Disampaikan oleh Ustadz Fajri, kawan kami. Ustadz,
Saya kebetulan dipercayakan untuk memberikan nasihat di PPA, itu perlindungan anak. Ada sebuah kasus yang membuat hati kami iris, miris, sedih, tersayat, tercabik-cabik. Apa itu Ustaz? Ada seorang anak perempuan yang dijaga waktu didampingi oleh orang tuanya siang dan malam. Gejaga liayah, gejaga lemak hana pernah gepelu. Jai kula gintat, wai kula gejemput. Cuman kadang-kala telat gejemput poh put. Malam tidak pernah diizinkan keluar. Ada tugas didampingi oleh orang tuanya. Singkat cerita, setelah disurvei oleh pihak PPA, 7 ge kai Medina. Dijaga rapat-rapat. Seolah-olah ini sudah merupakan tahapan yang betul. Rupanya maksiat terus jalan. Hari ini dengan gadget itu membuat kalian rusak dan musnah moralnya. Orang tua di luar kamar, anak bisa saja melakukan pornografi dalam kamarnya. Live stream video call dengan lawan jenisnya. Bukankah itu sudah terjadi pada guru-guru, pada orang-orang sebelumnya yang mana mereka dijatuhkan hukuman dalam negara karena menyalahkan penggunaan ITE, yaitu elektronik, sehingga terjadi terhadap kehidupan mereka. Jangan sampai ini hadir dalam kehidupan kalian. Siap tidak? Siap tidak untuk tidak terpengaruh dengan dunia luar? Siap tidak untuk menjadi ulama? Siap tidak untuk mengangkat harkat martabat Aceh di masa depan? 20 tahun akan datang, Ustaz Taufik sudah mulai tua, berjumpa dengan anak-anak lulusan daripada Jemalah Amal, di mana mereka menjadi teknokrat pilihan, menjadi orang-orang yang berada dalam parlemen, yang selalu menguntungkan kehidupan Islam. Janji dengan Ustaz, siapapun nanti dimanapun Ustaz datang, kalau ada di antara kalian alumni Jemalah Amal, sampaikan Ustaz, kami alumni Jemalah Amal yang merupakan anak yang pernah Ustaz tausiah dulunya. Jangan sampai hari ini hadir ke pesantren Taman Surga, kita tidak mau mendidik diri kita menjadi pribadi terbaik. Seandainya kalau bukan Ustaz diantarkan ke pesantren 20 tahun yang silam, bukan seperti hari ini kehidupan saya. Siapa Ustaz jasa yang paling besar untuk mengantarkan Ustaz ke pesantren? Ayah saya. Dengan sedikit paksaan saya datang ke pesantren. Dulu rencana pengen kuliah, tapi alhamdulillah karena duluan ke pesantren, hari ini sama juga seperti Abi Fadli, dapat titel S1 dan dapat titel S2. Dunia kita dapat, kalau kita kejar akhirat, dunia akan kita dapat. Bahkan ada juga kisah-kisah yang tragis lainnya, adik sekalian. Ada seorang anak yang menjadi istri ayahnya. Itu terjadi di Aceh. Bukan sekedar istri, sudah ada anak 10 tahun umurnya. Ya kira-kira tahu ke ya. Anaknya tahu ke ya. Pane kakek. Ayah kek. Ke mak, kakak mak. Seperti itulah kehidupan Aceh sekarang ini, adik sekalian. Maka kalian yang perempuan jaga mahko. Kalau datang laki-laki di luar daya ataupun dimanapun tempatnya yang menawarkan, dek, berikan bukti cintamu kepada aku. Kibancara bang kabi kumat jaro siga. Perempuan di Jemalah Amal bangun dengan tegas, sampaikan, bang, beile nemat jaro lum segolom nemat jaro ayah lum. Nyawakan golom nikah kabeh riloh jaro. Wate jai kula nemit di luar, wate jai kula gaduh bim pun dicim lampar deteke. Jangan sampai itu terpraktikkan di tempat yang mulia ini, ada orang tua. Seperti kejadian di tempat-tempat yang perkotaan, yang seperti kehidupan metropolitan. Kadang kala watetro hana agam rumok, pulau menyatu di tro bangroy nan menteng ka keren. Uriung home tu ile. Pojinan bangroy. Ija ngon Honda manyang likut kena. Honda apa kan? R Badum. R25. Nak lebih manyang lom R 50 tu. Enggak.
Ijak rumah iglekson tit tit bunda. Ihoi bunda ke mak tanya. Igap nyan tapi gampung gehoi cuda legop. Tiba-tiba ihoi bunda, ihoi li bang Roy. Mau teh ihoi bunda ke hana mau pega ju. Ayah ada apa Dik Roy? Dik. Ada apa Dik Roy? Minta izin bentar bunda. Kenapa? Mau bawa Dek Prisil keliling. Karena Honda manyang orang agak keren bacut. Awak barat lah, awak Korea. Nan Bang Roy. Jut cok ju me Dek Prisil bet telat-telat puo be. Ima pergi ma berkuam. Budak Bang Roy. Cok Dek Prisil me puek tu Honda. Pun jaring-jaring dua. Hidroi likut bak tila manyang, hidroi ke. Geja gampungnya jalan rabat beton, polisi tidur, simeter tabo. Mancing bayangkan wate gerim Honda li Bang Roy. Kira-kira Dek Prisil hong tepat. Kamu tumpuk bak arung Bang Roy. Mawate mutumpuk bak arung Bang Roy puatra yang kenang wallahu alam. Di Bang Roy lagi kenang listrik per ton 50 watt. Buna iman agak tahan bacut. Iman agak tahan bacut. Begitu leh kenang katanya iman ipa lampagu. Rencana aja yang ke Pantai Manohara. Kenan tinggal di Pantai Raja. Rupaji le kenang katanya ke de Kuala Langsa. Watawa kamalam jam kaposa. Ibu dah Bang Roy peduk Honda, ibu kata judik icok Honda ibu pelung tinggal tahap likut. Olehnya budak Dek Prisil merempak ngemak. Aduh, mak kerja kakli, baik kakli. Tidak bisa aku utarakan dengan kata-kata mak. Sedih tak long mak kejut. Mak long jak meen gembang Roy rencana Pantai Raja. Rupaji truk Kuala Langsa tengah meen mak bola ada manggawang. Baru sadar tebit suma ha kujak long. Ayep, siapa yang menanggung beban si Prisil diabaikan oleh manusia lain karena sudah berada pada titik kehinaan. Nagalak lagi nyan. Iagam nagalak lagi nyan. Beru lagi nyan na dengar. Bejit ke Bang Roy na dengar. Bujut ke Bang Abdullah. Bejit ke Bang Roy. Menyenan Roy uronyo hana pupua nan Roy tapi baik praktek sifat Bang Roy. Jangan pernah terlibat dengan perzinahan. Hari ini frekuensi meningkat. Bahkan talak itu fasah lebih banyak yang digugat oleh perempuan. Lewat P3K beratasan 2000 urinang laki taliak ba uragam. Ini karena faktor kurangnya pendidikan agama. Maka bahagia kalian hari ini diantarkan oleh orang tua untuk berada di tempat yang mulia ini. Mantang dengar? Masih sanggup dengar? Betul. Salah satu akhlak yang tercela lainnya yang disampaikan dalam kitab Muraqi Ubudiyah oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi. Apa itu Ustaz? Al-kaslu malas bu'a bahasa Aceh yagam hanjit bu'a. Karena itu merupakan akhlak tercela, tentara daripada nafsu yang harus kita lawan. Yang wate bungo jak tamang masjid nama no nama no pajar ya inang nama no jam berapa mandi. Alhamdulillah nampak wajah-wajah bintang surga. Naladong bu'a jai kula bedah tinggal 8 ikulai luar bedah tinggal 8 jak WC
tikat ego cik hana. Now ba ego gop, peduk bajaro tikat ba ego. Mana pun adanya cuma arah muka mentang, cok iya raut baule. Kabare. Ubat geti hana gebo, sabun hana pakai mana watan. Tamang ikulai tibiru itanyang lingan samping patah bebangki. Yang lebih parah lam semayang jamaah masjid. Nyaurung boa terpagah, boa mana salah satu ji boa mah, boa mana. Tamang jamaah masjid. Engkau imam baca ayat cukup khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Wa tatruk kalimat fawailul lil musallin. Engkau imam gekli. Jamaah ilikut peplo ilikut engkau imam yang ke urang hana-hana apa no? Watai getekebi urang hana tika ego anda. Getekebi pi cukup ruh makharat. Allahu akbar. Ipa ibabah metipek muka kau. Gete kebi gebot geti Allah hanai tibik kerali kau. Jadi wadah gete kebi gebot tubuh ipa bai tubuh jamaah hitamping peplo dro pangsan. Rade peplo pangsan. Wadah li salim ku imum getanyang ba tiagamnyan yang kep yang ba mana ono. Getanyang hai pakan urang lain han getim jamaah awaknya ustaz hanai tim jamaah hana tegai ibadah awaknya. Ini kalau dua-dua geroi long yang jemaat ibadah ngan drone. Gebedah ustaz kita nyang pakan hak tim jamaah apa naik jamaah tengku. Be tubuh ji ge bangki bui. Ba boa ma mano al-kaslu merupakan salah satu hawa nafsu yang harus kita perangi, tentara daripada nafsu, junudun nafsu yang harus kita perangi. Yang selanjutnya ada metuah tajabbur. Apa makna tajabbur? Membanggakan diri. Hadir ke dayah ini ada yang sok-sok pandai. Nah yang merasa diri pandai jangan. Dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Ibnu Jamaah menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengobati penyakit ujub, ria dan takabur termasuk tajabbur adalah dengan cara membayangkan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala min fadlillah, hanya semata-mata karunia dari Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya min tarfati ainin, dalam sekucup mata itu akan hilang. Mana contohnya? Seperti yang terjadi kepada Syekh Bal'am bin Ba'ura. Maka jangan tidak perlu sombong. Pesan Ustadz yang terakhir mengingat waktu. Kalian setiap hari adik-adik sekalian, berapa kali mendoakan orang tua? Kuat mereka di rumah karena doa kalian. Ada orang tua hari ini ayah, jangan pernah kalian membayangkan mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Tidak, mereka lebih memilih diam untuk menanggung semua beban yang ada dalam kehidupannya. Jarang orang tua laki-laki menangis mengeluh. Tapi mereka sekali menangis di sudut-sudut pojok kehidupan, kadang-kala kita lihat seperti orang yang kehilangan orang tercinta. Dan itu sudah kami rasakan sebagai orang tua, adik-adik sekalian. Datang orang tua singgah ke pesantren, jangan sampai wajah senyuman hilang, yang ada wajah rengut. Watai kalau lerungsi lagi boh kulut kena. Kejut karena hana kirim pek. Jangan pernah kita memberikan wajah yang tidak indah, tapi watai tro rungsi padahal hidayah itanya kaput uro tatende itanya kiban keadaan god mak. Alhamdulillah, yang penting mak bersehat irmo. Jangan kita sampaikan keluh kesah berlebihan kepada mereka, karena hidup mereka di luar lebih payah dan lebih sulit dibandingkan kita yang berada di tempat yang mulia. Ini beri jino ada mentua 250 ribu garap truk saboh sah. Yang selanjutnya mata pencaharian makin tinggi, pangan makin naik, maka membuat orang tua kita kadang-kadang makin susah dalam mencari rezeki. Jangan pernah lupakan untuk mendoakan mereka. Ustaz mendoa, tapi Ustaz sudah berbeda. Ayah Ustaz Hanali tinggal sudah berada di alam barzah. Sebelum itu terwujud dalam kehidupan kalian, hari ini masih diberikan peluang, berikan senyuman kepada mereka.
Imam Hasan Al-Basri saat ditanyakan kepada oleh seseorang, apa hal yang paling engkau sedih? Saat pintu surga sudah diambil kembali oleh Allah, yakni orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada balasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Hari ini tanamkan dalam hati kalian, kelak akan menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua. Adik-adik sekalian, sebagai motivasi terakhir, hari ini yang kalian lihat Ustaz Taufik ini seorang anak petani yang lahir di kampung jauh, tidak dekat dengan jalan Medan Banda Aceh, di Nisam. Tidak punya usaha, orang tua tidak ganteng, bukan orang yang kerja di apartemen. Tetapi saya menuruti permintaan orang tua. Gukun liayah watenya. Saya sekolah di sekolah umum, malam di pesantren Dayak Nasrul Muta'alimin, paginya saya sekolah di sekolah umum. Saat menjelang kelas 3 SMA, ditanyakan oleh guru saya, kemana mau lanjut? Saya jawab, mau kuliah Pak, dapat bidik misi. Iya, kamu adalah siswa prestasi. Didaftarkan, keluar syarat terpenuhi, insya Allah akan bisa masuk dengan beasiswa bidik misi. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah, setelah pengumuman kelulusan, pulang ke rumah. Di sudut rumah ada seorang laki-laki tua, tidak banyak kata, yang bernama Tengku Muhammad Nurdin, ayah saya. Tidak pernah dialog, jarang berkata-kata. Saat itu beliau duduk, tidak pernah saya meminta dalam hidupmu, ana pernah lu laki bakah. Beliau tidak bisa kalimat sopan. Metiga ana pernah lu laki. Tapi uronyo pada ayah kajak buat je. Piyah lu nujak kuliah kah kajak buat je. Kepa ayah bek katanya ngalasannya kah kajak buat. Karena saya ingin mematuhi, menuruti permintaan beliau. Kadang hana trip beliau deh, lungkun God menyenyan permintaan ayah. Karena beliau tidak suka melankolis, tidak banyak rayuan, kalimatnya pasti. Jabut God ayah. Man belanja ayah nyanji urusan lu. Belum ku jau belang ku minta rezeki bagop ku tupah terserah lung kah kajabut. Siap ayah. Tahun 2010 pindah saya dari Dayak Nasrul Muta'alimin kelas 6, diantarkan ke Dayak Raudatul Ma'arif Cetru. Setiba di sana beliau yang antarkan sendiri. Gekun Mbak Abana Aziz watenyan. Nyo anak long titip kure hal palung tahu. Kerja long soal minta rezeki. Ne pernah bujit ke ulama. Bujit ke rumah lain. Bujit sampaikan manfaat ke gop. Long ku minta rezeki mentanggu kirim peng gaji. 6 tahun lon duk di Dayak Cetrung sampai lah 7.
Hana pernah kesau sampai gelah ti kurung malah hana pernah kesau ada orang tua. Cuma 3 gak encat burantang wate pengumuman jet ke dewan guru. Watenya getlon tanyang mama mak pakan ayah ke jolong pesantren. Hana aku tepu ya, hana pernah kepegah. Rupanya beliau menceritakan kepada kawan tempat beliau mengaji malam, majlis taklim. Ilung kaglah dengan Tuhan. Kejut nana tabah ku jauh daya. Ku melakai ji bejut ku lama. Wate mati long umum anak trip beli bidang imum. Bui putran jenazah lum idang imum, i putran jenazah lam kubu semana kedroi talikin manyet kedroi. Nyan harapan. Rupanya beliau menyampaikan kepada kawannya, sedangkan kepada kami tidak pernah disampaikan. Singkat cerita ada orang tua, karena saya ingin mematuhi orang tua. Tahun 2018 beliau 2022 beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal baru dah tepu jawaban. Rupanya Allah menghadirkan semua doa beliau lewat perantara tangan saya. Tubuh beliau malam Jumat, sore Kamis malam Jumat meninggal dunia. Saya hakul yakin ahlul jannah, ahlul surga. Ketubuh beliau dikelilingi oleh santri Dayah An-Nahla, yaitu murid saya semuanya. Dibaca Yasin secara silih berganti, tidak ada satu durasi pun yang hilang dari kalimat-kalimat Yasin sampai menjelang waktu dimandikan beliau. Kemuliaan itu Allah nampakkan di dunia. Olehnya ada orang tua pertama dalam ruang kamar mano untuk memandikan, padahal beliau tidak pernah mewasiatkan kepada anaknya. Tapi dengan inisiatif saya sampaikan, bang, jangan tubuh orang tua kita dipegang oleh orang lain. Mari kita mandikan sendiri. Gecok tubuh gemung liabang lun Amirud Dahri di Banda Aceh. Luncok ia lenguru bacut. Ada orang tua, cita-cita beliau tersampaikan karena anak yang gejuk bapak santren. Yang selanjutnya dikafani dan dibawa ke halaman. Watetruk bah halaman semayang jenazah. Tanyo tidro anak pikiran hana pak. Wah karena urung si hana siap untuk tadam, tapi gekun drone yang cocok tengku untuk niintat kubu jasad urung si pertemuan terakhir. Saya yang menjadi imam solat jenazah sampai penuh halaman rumah karena kemuliaan yang didapatkan melalui anaknya yang pernah beliau antarkan ke pesantren. Seluruh Aceh Utara Luksmawe datang secara silih berganti, padahal beliau tidak pernah kerja di instansi pemerintahan. Bupati, Dandim, dan Rem datang semua ke rumah karena berkat ada seorang anak yang dititipkan ke pesantren. Hal yang paling indah adik-adik sekalian, datang Ustadz ke kuburnya pada hari pemakaman. Dalam pemahaman kami ada sebuah perpisahan terakhir, yaitu talikin, untuk memberi pesan perpisahan kepada orang tua. Biasa itu dilakukan oleh imam kampung. Tapi uronyan gekele mumsi. Nyong ku taufik nyoknya wasit urusi drone. Gepegah baklong gejuk drone udaya zaman bujut ke urang yang malim. Bermampu ne dang imum jenazah, bermampu ne sembahyang, bermampu ne pemano, bermampu ne dang ne talqin. Rupanya diceritakan semua oleh kawannya itu Imam Syekh. Menetes air mata ini, rupanya beliau punya semangat yang indah, cita-cita, dan itu terwujud semua. Akhirnya saya mentalkinkan beliau, dan itu sejarah pertama. Ustaz Taufik mentalkinkan orang di makbarah, sejarah pertama adalah orang tua saya langsung. Coba bayangkan kalau itu ada adik sekalian, jatuh terjadi dalam kehidupan kalian. Wah ino mesti padum tun kuliket, pasti orang tua kita akan meninggal dunia. Kita yang menjadi imam, kita yang mengurus jenazahnya, kita yang memandikannya, kita yang mengelus tubuhnya, kita yang membacakan Al-Quran di makbarahnya, kita yang azan di kuburnya, kita yang memasukkannya dalam liang lahat. Bagaimana mulianya, bagaimana bahagianya orang tua kita kalau bisa mereka melihat, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kenapa itu bisa terwujud? Karena doa orang tua. Siap untuk berbakti kepada orang tua. Ya Rasulullah, liman ahaqqu abarru ya Rasulullah, kepada siapa yang paling berhak kami berbakti ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ummuka,
ibumu, baru kemudian abuka, ayahmu. 3 kali disebutkan ibu, sekali A. 3 ibu, 1 A. 3 ibu, 1 ayah, betul? Tidak. 3 kali disebutkan ibu sebagai bentuk kemuliaan, sekali A, ayah. Semoga adik-adik sekalian, semua pesan yang telah kita uraikan tadi akan bermakna dalam kehidupan kalian. Mari kita ulas rangkuman kesimpulan. Yang pertama, Maulid ini merupakan sebuah agenda yang memang ada dalam silsilah syariat Islam dalam perspektif pemahaman kita, khususnya mazhab Syafi'i. Tidak hanya bersumber daripada dalil, hadis, termasuk daripada Al-Quran itu sendiri dengan jabaran yang kita sampaikan tadi. Secara linguistik, secara bahasa, paradok kalau ada orang yang menyampaikan bahwa Maulid itu tidak pantas. Yang tidak pantas adalah ada perayaan hilang substansinya. Kita lupa kepada Nabi Muhammad. Perbanyak bersolat, baca sirah Nabawi, ikuti jejak dan risalah Nabi Muhammad. Yang terakhir, praktikkan akhlak yang mulia, jauhkan akhlak tercela, termasuk berpribadi, berperilaku, budi pekerti dengan orang tua kita, baik ibu atau ayah, dan termasuk dengan para dewan guru. Hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan Ustaz yakin akan datang ke sini kembali, karena bisa saja singgah karena sudah punya kawan. InsyaAllah akan menjadi kawan seiman seagama sampai ke surga nanti.